PKT. Pada hari Minggu ini kita bertemu lagi adik-adik di tanggal 11 Oktober tahun 2020. Kak Dini, bagaimana kabarnya Kak Dini? Puji Tuhan sehat Kak Ruth. Oh, puji Tuhan. Kak Dini dan Kak Ruth dalam keadaan yang sehat. Kakak-kakak berharap adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat. Baik, seperti kita saat ini. Sebelum kita memulai ibadah Impak pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh adik-adik. Saat teduh mulai. Selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan sebelum kita mulai di dalam beribadah. Kita nyanyikan dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Kita mulai berdoa, tutup mata, tunduk kepala, lipat tangan. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau pimpin ibadah kami di dalam rumah kami masing-masing, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah kami memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya, kita akan dibacakan oleh adik kita dari Elizabeth, sektor Efrata. Teman-teman, mari kita membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 yang menyatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku seorang dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Demikian pembacaan Mazmur. Terima kasih. Oh ya Kak, hari ini ada kesaksian pujian Kak Dini dari adik kita Gracia dari sektor Makedonia. Kita saksikan bersama-sama adik-adik. Saat badai hidup menerpaku,
yang akan disampaikan siapa Kak? Sama Kak Yeni Kak, hari ini Kak. Iya. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita ya adik-adik. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23, anak-anak puji nama Allah. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, kita akan berdoa. Kita ambil sikap doa supaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah baik kepada kami semua. Dan sebentar lagi kami akan membaca firman serta merenungkannya. Kiranya hanya Engkau saja yang boleh hadir di dalam hati dan pikiran kami. Karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, pada pagi hari ini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Firman pada pagi hari ini diambil dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 yang akan dibawakan oleh teman-teman kalian. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Hosea 6 ayat yang ke-1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalas kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan juga di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi. Demikian firman yang sudah dibaca oleh adik-adik semua. Haleluya. 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 Adik-adik, kita semua sudah membaca firman pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Hosea ayat 6 pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, adik-adik, Kak Yeni mau tanya, siapa di sini adik-adik yang pernah dimarahin sama orang tuanya? Semua pernah dimarahin ya? Nah, adik-adik, Kak Yeni tahu. Karena Kak Yeni juga pernah menjadi anak-anak. Kak Yeni dulu juga pernah dimarahin sama orang tuanya, seperti halnya adik-adik. Adik-adik semua, kalau kita dimarahin sama orang tua, pasti ada sebabnya. Entah itu karena kita nakal, karena kita tidak taat, karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pokoknya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan orang tua pasti membuat orang tua kita marah. Adik-adik semua yang dikasih di dalam Tuhan, bahwa kita harus ingat, ketika orang tua marah kepada kita, itu bukan berarti orang tua membenci kita. Marahnya orang tua itu karena sebenarnya orang tua mengasihi kita. Kak Yeni ingat, dulu pernah orang tuanya Kak Yeni itu marahin Kak Yeni.
ternyata setelah Kak Yeni ingat lagi, iya ternyata Kak Yeni yang salah. Kak Yeni waktu itu pulangnya malam, harusnya jam 9 sudah sampai di rumah, tetapi jam 9 lebih Kak Yeni belum datang. Sampai di rumah diomelilah sama ibunya Kak Yeni. Ini semua karena orang tuanya Kak Yeni mengkhawatirkan Kak Yeni. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Jika adik-adik semua dimarahin sama orang tuanya, ingat ya adik-adik, bukan karena orang tua membenci, tetapi justru karena orang tua itu sayang. Jadi adik-adik semua yang dikasih di dalam Tuhan, sebisa mungkin kita tidak melakukan pelanggaran atau ketidaktaatan supaya kita tidak kena marah. Nabi Hosea dalam hal ini mengingatkan kepada bangsa Israel yang sudah dihukum oleh Tuhan. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Tetapi ingat adik-adik, sebenarnya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Kenapa sih kok Tuhan marah kepada bangsa Israel? Sekali lagi, karena bangsa Israel itu tidak taat akan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel. Nah, perlu diketahui adik-adik, di dalam marahnya Tuhan kepada bangsa Israel, sebenarnya Tuhan ingin supaya bangsa Israel menjadi umat yang taat, menjadi bangsa yang tidak melakukan kesalahan lagi, menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik semua, di dalam ketaatan itu ada pengampunan dari Tuhan. Sama halnya ketika kita dimarahin oleh orang tua kita, kita meminta maaf, kita memohon pengampunan, maka ada kasih dari orang tua kita, kasih yang memulihkan supaya kita menjadi anak yang lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin, supaya kita tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, di dalam ketaatan kita, supaya kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, dibutuhkan ketekunan. Kita tekun membaca firman Tuhan, kita tekun mengikuti ibadah, kita tekun berdoa, supaya kita mempunyai hubungan yang dekat kepada Tuhan. Luka, tapi ini loh sekarang ibadahnya ibadah online. Iya, tidak apa-apa. Meskipun ibadah online, ibadah secara daring seperti ini, Tuhan tetap hadir. Ingat adik-adik, Tuhan hadir di dalam segala situasi. Tuhan hadir dimanapun, di dalam situasi apapun Tuhan hadir. Jika kita mau membuka diri, mau menerima Tuhan, maka senantiasa Tuhan akan hadir di dalam diri kita, termasuk di dalam ibadah saat ini. Nah, adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan, kita bisa mencontoh ketekunan kita seperti halnya yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita, oleh oma dan opa kita. Adik-adik tahu, oma dan opa kita, mereka adalah orang-orang tua yang mungkin kadang-kadang dianggap sebagai orang yang lemah. Tetapi adik-adik, orang tua kita, baik itu mama atau papa kita, terlebih lagi oma dan opa kita, adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman hidup. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib mencontoh mereka, mencontoh hal-hal yang baik, termasuk salah satunya mencontoh tekun di dalam iman.
setia di dalam iman sampai akhir hayat. Kenapa kita perlu setia kepada Tuhan, perlu tekun kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah lebih dahulu setia dan mengasihi kita. Jadi adik-adik, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan tekun beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala situasi. Kita tetap harus menghadirkan Tuhan Yesus di dalam hati dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yeni. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Berdoa syafaat terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini. Tak lupa pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi corona. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua, agar kami boleh kuat di dalam menghadapi ini semua. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, dari mulai Bapak Presiden sampai Menteri dan semuanya. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Begitu pula kami berdoa bagi Bapak TNI maupun Polri yang sudah menjaga bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan juga anugerahkan segala berkat bagi mereka. Ya Tuhan, tak lupa kami juga berdoa bagi orang tua kami, mama dan papa kami, yang saat ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati mereka. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka di dalam segala pekerjaannya. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini pula kami juga berdoa bagi semua teman-teman kami. Mungkin teman-teman kami ada yang sakit atau ada yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan mendidik mereka satu persatu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya doa ini Tuhan Yesus mau dengarkan, dan doa ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kepada Tuhan, mari adik-adik kita siapkan persembahan kita dengan kita membuka dari firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sambil kita bawa persembahan, mari kita memuji dari Kidung Ceria 217, beri padanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat yang Tuhan curahkan bagi kami Tuhan, dan kami pada hari ini boleh membawa persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan ini, boleh menjadi berkat bagi pelayanan, kasih, dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, di bulan Oktober ini ada berkat yang ulang tahun. Siapa yang tahu? Dini tahu? Berkat apa ya? Ya, berkat PKL enggak yang berulang tahun tanggal 12 Oktober 2020 ini yang ke-10. Pekat PKLU itu yang terdiri dari oma-oma, opa-opa kita. Pasti di rumah adik-adik punya kan? Opa atau oma. Nah, nanti kita akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada oma, opa yang ada di rumah. Kita saksikan video dari adik-adik layar kita. Valencia Krisia Kristi dari sektor Makedonia mengucapkan selamat ulang tahun Pekat PKLU yang ke-10. Oma opa, walaupun usia sudah lansia, tetapi dalam pelayanan kita harus tetap semangat, semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Yeyen. Saya dari sektor Efrata, Bethesda, Sidoarjo. Saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Oma Opa Bethesda Sidoarjo. Juga Oma Opa yang ada di mana saja. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ulang tahun ke-10 berkat PKLU. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. I love you semua. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi aku belajar tentang kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Tak lupa ajaran Opa tentang hukum Tuhan yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih Opa. Selamat ulang tahun PKLU. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun PKLU.
berbahagia ya. Amin. Selamat ulang tahun Opa Oma PKPKLU yang ke-10 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari untuk menutup ibadah kita memuji Tuhan dari ikut dikau saja Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di surga, kiranya selalu menyertai adik-adik sekarang dan selama-lamanya. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sebelumnya, Kakak juga mau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Kak Yeni, juga kepada adik yang membaca Mazmur, Adik Elizabeth dari sektor Efrata, juga untuk adik yang sudah menyampaikan kesaksian pujian, Adik Gresia dari sektor Makedonia, juga gitaris kita pada hari ini. Kak Adrin. Juga Kakak mengucapkan terima kasih sama Kak Dini. Sama-sama, terima kasih juga untuk Kak Ruth yang sudah boleh bersama-sama saya melayani pada hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa adik-adik minggu depan.